Shalom, damai di hati jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih khusus seluruh wanita kaum ibu, jemaat Gemim Nafiri Bitung, pun yang dapat dijangkau dengan pengeras suara. Marilah sejenak kita ada dalam hadirat Tuhan bersama dalam perayaan ibadah Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim Sabtu 23 Mei 2020. Saya mengatasnamakan Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Nafiri Bitung menyampaikan selamat datang kepada seluruh Komisi Wanita Kaum Ibu dan seluruh pengurus raya wanita kaum ibu yang hadir dalam ibadah saat ini. Selamat kita mengikuti ibadah. Ibadah akan dipimpin oleh Sekretaris Badan Pekerja Sinode Gemim Nafiri Sinode Gemim, Bapak Pendeta Ever Panel, STH MPDK, dan ibadah ini disiarkan secara live streaming YouTube, Facebook, dan melalui pengeras suara Toa Gemim Nafiri Bitung. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang sudah menganugerahkan cuaca yang cerah bagi kita sekalian. Kita bersuka cita di Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu. Karena itu atas nama Komisi Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim menyampaikan selamat beribadah kepada kita sekalian yang sudah menyiapkan diri, baik yang ada di rumah gereja Gemim Maranatha Paslaten maupun yang ada di rumah-rumah gereja
ataupun di rumah-rumah wanita Kom Ibu. Sekali lagi atas nama Komisi Wanita Kom Ibu menyampaikan selamat beribadah. Saya jemput kita sekalian berdiri. Saat ini di sini kita semua menyatu dalam persekutuan ibadah Hari Persatuan Wanita Kom Ibu Gemim. Marilah saudara-saudaraku, kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia sudah menganugerahkan kesempatan bagi kita yang datang bersekutu di dalam nama-Nya yang kudus dan mulia. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia. Mohonlah kedatangannya sumber rahmat abadi, supaya kita semua layak di hadapan-Nya. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Hanya ditabiskan dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Lihatlah kami ini yang ada di rumah gereja ini, tapi juga yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Dalam syukur perayaan Hari Persatuan Wanita Kom Ibu Gereja Masih Injili di Minahasa ini, kami merayakannya, kami menyadari bahwa dalam perayaan ini Engkau mengingatkan kami terhadap kehidupan setia kami kepadamu, dalam mana Engkau dapati kami masih saja melakukan hal-hal yang tidak
berkenan kepadamu dalam perasaan hati dan pikiran kami, dalam perkataan pun dalam perbuatan kami terhadap sesama kami manusia, tetapi sesama ciptaan yang lain, lingkungan kami, apa terlebih terhadap Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini sungguh kami sangat menyadari bahwa dosa-dosa dan kesalahan itu kami lakukan. Ampuni kami di perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim ini, supaya kami boleh hidup baru dan melaksanakan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Roma 8 ayat 33b sampai 34. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat diundang berdiri, marilah kita menyampaikan secara bersama berbalasan litani syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah atas karya selamat-Mu bagi dunia dan alam semesta. Engkaulah Allah yang layak kami puji dan muliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah atas hari yang Engkau beri untuk kami nikmati dalam pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah untuk segala karya nyata dalam pelayanan gereja-Mu bagi semua orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah karena kami dapat berkarya menyebar damai dan sejahtera di lingkungan pelayanan kami, walau tantangan dan godaan menghambat dan mengancam. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang memberi hikmat dan kekuatan kepada kami dalam menghadirkan persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat dan bernegara. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dunia. Jadikanlah kami alat-Mu yang membawa damai dan sentosa di tengah bangsa dan negara ini dan di hari-hari mendatang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
kasih-Mu kekal di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kini dan selamanya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musim-Mu berkah, angkatlah puji-pujian. Jemaat disilakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Di tengah pergumulan penyebaran COVID-19 ini, Engkau berkenan bagi gereja-Mu, gereja Masih Injili di Minasa, secara khusus bagi pelayanan kategorial wanita kaum ibu, untuk merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Kami mau agar di momentum bergereja dan menguatkan iman ini, Tuhan berkenan mengarahkan kami melalui pengajaran, tetapi juga pemberitaan firman. Dalam segala keterbatasan, kami mohon anugerahilah kami hikmat pengertian sorgawi, sehingga kami tidak hanya membaca, merenungkan, tapi juga mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, di Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim ini ada dua bacaan. Ia berhubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagaimana menjadi Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu, tetapi juga kita akan membaca bagian bacaan di minggu berjalan ini. Pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kemudian dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bacaan kedua, bacaan kita di minggu berjalan ini dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat 7.
Mari kita membacanya bersama lagi. Kita mulai. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yerusalem dan Yudea dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupan-pendupan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pendupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini sebagai gereja, juga di dalamnya sebagai wanita kaum ibu Gemim, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Hari Persatuan atau Habsa WKI Gemim tahun 2020. Meski pelaksanaan ibadah syukur ini berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya karena kita masih dalam situasi sulit dan terbatas. Terbatas oleh pandemi COVID-19. Tapi dalam situasi ini kita sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan. Dalam situasi social distancing atau physical distancing, kita semakin merasakan bahwa ibadah di rumah ternyata tidak membatasi hikmatnya kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam situasi sulit namun penuh syukur ini, kami menyapa dan memberi salam kepada semua wanita kaum ibu Gemim yang ada di wilayah pelayanan Gemim, baik yang ada di Tanah Minahasa, di luar Tanah Minahasa yang ada di Indonesia, maupun yang ada di luar negeri dan di mana saja, juga kepada seluruh masyarakat. Kami menyapa dan memberi apresiasi secara khusus kepada semua UPK, WKI, Kolom, Komisi WKI baik di jamaat, wilayah sampai di sinode yang sungguh-sungguh terus berkomitmen dalam iman untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, baik di tengah keluarga, jamaat, dan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, meski dalam situasi sulit ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pasti kita semua sudah merindukan untuk ada persekutuan ibadah yang normal dalam gedung gereja. Kita sudah sangat merindukan untuk beraktivitas normal dan tidak terbatas, hanya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja.
Pasti kita sudah rindu untuk bertemu langsung dengan keluarga, teman dan sahabat. Pasti sebagai ibu-ibu juga masyarakat saat ini sudah sangat rindu pergi di mall, ya toh, pergi di tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat umum lainnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sampai tempo apa ini pandemi COVID-19 ini akan berlangsung dan ada? Itu pertanyaan, dan kita tidak tahu. Tidak ada jawaban yang pasti, apalagi WHO telah mengatakan bahwa virus ini kemungkinan hanya menjadi endemi virus pada komunitas kita, dan virus ini kemungkinan tidak akan pernah hilang. Seperti kata Direktur Kedaruratan WHO, Kyle Ryan, dalam jumpa pers virtual di Jenewa, Swiss. Adalah yang pasti bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan dan peradaban manusia. Telah membawa perubahan yang luar biasa di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, sosial, keagamaan. Dan pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang ada di luar jangkauan berpikir manusia. Oleh karena itu kita hanya dapat menjawab permasalahan ini dengan iman dan tindakan. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua tindakan kita menuju suatu tujuan. Apa itu tindakan? Tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimaninya. Karena itu ketika kita masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi juga dalam syukur Hapsa WKI Sinode Gemim ini, kita diajak untuk melihat bagaimana spiritualitas yang telah memengaruhi tindakan pembaruan Yosia dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 dan 7, tetapi juga dalam semangat perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana WKI Gemim menjadikan ini Hapsa Gemim melalui melalui Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Secara khusus dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7, pertanyaan adalah siapakah Yosia? Apa pembaharuan yang dilakukan Yosia? Dalam Alkitab, profil Yosia secara garis besar dapat kita baca dalam 2 Tawarik pasal 34 dan 35. Tapi juga dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 30. Nah, dalam bagian-bagian Alkitab ini akan memberikan orientasi jelas siapa dan bagaimana pembaharuan Yosia. Dia adalah Raja Yehuda ke-16 pada umur 8 tahun dan memerintah 31 tahun lamanya. Yosia adalah anak dari Amon dan cucu dari Manasye, yang kedua raja ini sama-sama melakukan kejahatan dan menyakiti hati Allah dengan menyembah Baal, melakukan perbuatan keji, meramal, memanggil arwah, menyembah patung Asyera, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Itu dapat kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 21 dan juga dalam 2 Tawarik pasal 33. Secara khusus, bacaan kita tadi dikatakan bahwa Yosia melakukan pembaharuan iman bangsa Israel secara keseluruhan dan merestorasi fasilitas-fasilitas penyembahan. Hal itu terlihat jelas dalam upaya Yosia mentahirkan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, mesbah-mesbah Baal dirobohkan
menghancurkan pendupaan-pendupaan, meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Tulang-tulang para imam dibakar di atas mezbah-mezbah. Selain di Yerusalem, Yosia juga mentahirkan kota-kota yang ada di Israel Selatan. Dalam perikop selanjutnya dikatakan bahwa Yosia melakukan pengerjaan perbaikan rumah Tuhan, dan dalam perbaikan rumah Tuhan itu kitab Taurat ditemukan kemudian dibacakan di hadapan Yosia oleh Safan. Setelah mendengar pembacaan kitab Taurat, Yosia mengoyakkan pakaiannya dan meminta petunjuk Tuhan tentang kitab Taurat itu. Selanjutnya Yosia melaksanakan perayaan Paskah yang dalam catatan sejarah Israel tidak pernah lagi dirayakan Israel sejak Nabi Samuel. Bahkan tidak ada di antara raja-raja orang Israel yang pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem pada waktu itu. Bahkan dengan memberikan persembahan yang luar biasa. Kita membaca dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 1-19 kita akan dapatkan bagaimana Yosua dalam perayaan Paskah itu memberikan persembahan yang luar biasa. Tetapi juga para imam dan orang Lewi serta pejabat kerajaan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Tawarik juga menegaskan bahwa Yosia adalah seorang yang sudah membuat perubahan radikal dalam hal keyakinan dengan menempatkannya sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan hal yang benar, bahkan tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Tentang hal itu kita terbantu lagi dengan penjelasan bahwa Yosia pada umur 16 tahun atau pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia melakukan suatu usaha belajar tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan Allah. Itu berarti usaha ini dilakukannya dengan sungguh-sungguh meski dalam usia yang masih muda. Kekukuhan iman Yosia juga terlihat dari keinginannya untuk belajar dan berkomitmen tetap setia kepada Tuhan. Dan spirit iman inilah yang telah mendorong Yosia untuk melakukan tindakan pembaruan seperti yang sudah diuraikan di atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembaharuan atau reformasi dari bagaimana yang telah dilakukan oleh Yosia tidak hanya terbatas konsep yang ditawarkan, tetapi suatu bentuk tindakan nyata untuk dilakukan. Saya yakin bahwa Yosia telah melakukannya oleh suatu dorongan iman yang percaya dan takut akan Tuhan. Bahkan sebagai seorang raja kita dapat melihat dalam pelaksanaan tindakan-tindakan pembaharuan itu, ia tidak segan-segan memakai kekuatan politiknya. Jemaat Tuhan, dalam konteks kini gereja harus belajar dari bagaimana suatu komitmen iman yang berbuah pada suatu tindakan untuk melakukan suatu perubahan atau reformasi. Situasi pandemi COVID-19 adalah suatu peringatan. Saya beberapa kali menyampaikan, dalam konteks ini kita menyadari bahwa kita ini tidak sepi dari berbagai kesalahan dan dosa, baik itu yang timbul dalam perasaan hati dan pikiran, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Keadaan ini adalah bagian ujian sejauh bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai pemerintah, sebagai gereja, dan sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita belajar dari Yosia yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan.
dan bukan mengedepankan kehendak kita sebagai manusia. Kita juga harus belajar bagaimana menyesali segala dosa dan salah dengan melakukan pertobatan secara totalitas. Kita telah mengalami kesulitan hidup ini dari dampak pandemi COVID-19 ini, baik secara sosial keagamaan, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas bergereja sebagaimana biasanya. Juga tentu dalam pelayanan wanita kaum ibu. Kita semakin mengalami kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan, atau mungkin orang berusaha tetapi hasil usaha kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kita diancam oleh kekhawatiran, kita diancam oleh ketakutan terpapar oleh wabah COVID-19 ini. Bahkan adanya stigma negatif terhadap orang-orang yang terpapar dan terhadap para medis. Juga dalam situasi ini kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Dan jika itu suatu kesengsaraan, tadi ingatkan nasihat rasuli dalam Roma pasal 8 ayat 37 yang berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu melalui firman saat ini kita diajak untuk menguatkan dan berkomitmen dalam iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melalukan pandemi COVID-19 ini. Tentu kita juga harus belajar dari tindakan-tindakan pembaruan sebagai bentuk komitmen dan spiritualitas iman dari Yosia. Kita harus mampu mereformasi hal-hal yang telah menyakitkan hati Tuhan. Apakah itu cara berpikir, berkata, dan juga perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita telah lakukan. Janganlah kita saling mencari celah dan kekurangan orang lain, sementara celah dan kekurangan itu juga dalam kehidupan kita tidak tersembunyi. Marilah kita bijak dalam menyoroti masalah ini sebagai sesuatu yang terjadi dalam secara kehidupan manusia, termasuk gereja di dalamnya. Ya, seperti sudah diungkapkan tadi, bahwa ini berada di luar jangkauan berpikir manusia dan gereja. Mari kita kuatkan kebersamaan sebagai gereja yang berjalan bersama, bersinode, dan saling membantu orang dengan orang yang lain, terutama mereka yang telah berkekurangan oleh dampak COVID-19 ini. Teruslah mengembangkan pelayanan diakoni di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Ingatlah bahwa ketika kita melaksanakannya, maka di sanalah hakikat, tugas, serta fungsi gereja dilaksanakan. Di sanalah kekuatan gereja dan Gemim diberkati. Wanita kaum ibu Gemim diberkati. Marilah juga menguatkan ketahanan pangan melalui hidup hemat, tetapi juga melaksanakan gerakan menanam dengan mengembangkan potensi ruang, halaman, kintal, dan kebun kita dengan tanaman-tanaman yang produktif. Di perayaan Hafsah WKI Gemim ini, marilah kita melihat dan belajar mengapa Yosia memiliki suatu spiritualitas iman yang tinggi untuk membaharui. Mengapa dia memiliki spiritualitas iman yang kuat? Sebetulnya ada peran sangat penting yang terabaikan dalam penceritaan penulis Tawarik ini, tetapi ditulis dalam kitab Raja-Raja.
Apa itu? Mari kita membaca bersama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 22. Dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Mari kita baca sekali lagi bagian B dari ayat 1 pasal 22. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Apa yang dapat kita refleksikan dengan penjelasan ini? Dikatakan di atas bahwa oleh dosa kejahatan ayah dan kakeknya, Yosia dalam usia kecilnya diliputi oleh pemandangan mata terhadap perilaku jahat dan menyakiti hati Tuhan dari kakeknya dan ayahnya. Tetapi apa yang terjadi dalam usia 1 sampai 8 tahun sebelum Yosia menjadi raja? Sesuatu yang pasti bahwa ia telah diasuh dengan penuh kasih sayang, penuh ketulusan dari ibunya Yedida. Kita ingat bagaimana Timotius yang telah bertumbuh imannya atas pengenalan kitab suci oleh iman ibunya Eunike dan neneknya Louis. Kita yakin bahwa Yosia telah mendapatkan fondasi iman yang kuat melalui pengajaran seorang wanita yang adalah ibunya. Ya, Yosia tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya, Yedida binti Adaya dari Boskat itu. Marilah kita menjadi wanita kaum ibu gemim yang mempersiapkan anak cucu generasi penerus kita untuk memiliki spiritualitas iman yang membangun gereja, mencintai gereja, yang memiliki semangat untuk berjuang, belajar dan bekerja keras, yang melaksanakan tugas mengajar firman, menggembalakan, yang pada akhirnya menjadi alat kesaksian bagi pemerintah, masyarakat dan dunia pada umumnya. COVID-19 boleh mengubah peradaban dunia, tetapi COVID-19 tidak dapat mengubah tatanan kehidupan gemim yang bersinhodos dalam melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode dalam khotbahnya dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga berdasarkan Kisah Para Rasul 1:6 sampai 11 menekankan bahwa inkarnasi Yesus yang telah menjadi manusia melalui kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya kembali pada hari kemudian yang kita tidak tahu. Tetapi secara khusus dalam merayakan kenaikan Yesus Kristus di surga, betul-betul menjadi suatu peristiwa yang sangat mendasari pelayanan gereja Tuhan di dunia ini. Bahwa kenaikannya ke surga itu sungguh-sungguh membuka jalan bagi dunia ini, bagi umat kepunyaannya untuk memiliki jaminan hidup yang kekal. Dan inilah yang harus menjadi inti berita, inti kesaksian gereja di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Yang dikatakan tadi, perubahan peradaban etika dunia dilanda oleh virus corona ini. Dan karena itu pada hari kenaikan Yesus ke surga, inilah yang harus menjadi berita kita. Ini yang harus menjadi berita
di Hari Persatuan Wanita Ibu Gemim kepada dunia. Marilah bersatu melawan pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti semua anjuran pemerintah, tetapi juga dengan iman dan tindakan. Tinggal di rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tetap pakai masker, dan Tuhan Yesus menolong orang semua. Amin. Bagian akhir dari khotbah ini kita sama-sama nyanyikan Mars Wanita Gereja. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita, di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang menerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita memberi persembahan, dan nats persembahan dalam Hagai 2 ayat 9 berkata, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan nyanyikan kami bersyukur padamu Tuhan sambil memberi persembahan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk keselamatan manusia dan dunia, mempersembahkan tubuh dan jiwa ragamu melalui kematian. Kami belajar daripada itu untuk rela berkorban untuk kerja pelayanan gereja-Mu melalui pemberian persembahan.
di Hari Persatuan Wanita kaum ibu Gemim ini, kami mengulurkan tangan dan memberi persembahan. Berkenanlah Engkau memberkati segenap persembahan kami ini untuk kelanjutan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani gerejamu ini di gereja Masih Injili di Minasa, tapi juga di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama-sama untuk menyampaikan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, ya dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa umum, disilakan untuk sambutan dari komisi untuk Hari Persatuan Wanita kaum ibu ini. Shalom, damai hati, Viva Gemim, Iaya Nusana. Saat ini saya akan membacakan sambutan Ketua Komisi Pelayanan Wanita kaum ibu Sinodogemi dalam rangka Hari Persatuan Wanita kaum ibu Sinodogemi. Yang kami kasihi Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Donikawe SE, yang kami hormati Badan Pekerja Majelis Sinodogemi, Komisi Pelayanan Wanita kaum ibu Sinodogemi, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nafiri Wilayah Bitung 1 Bapak Pendeta Daniel Dini Humodoro Pihak, Ketua-Ketua Komisi Pelayanan Wanita kaum ibu Jemaat dan Wilayah Segrim, para pelayan khusus wanita, pendeta, guru agama, penatua dan syamaras Segrim, komisi dan pengurus rayon wanita kaum ibu Nafiri yang hadir saat ini beribadah, para jemaat Tuhan, khususnya ibu-ibu Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memanjatkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang selalu setia dalam perjalanan kehidupan kita, baik dalam tugas tanggung jawab pekerjaan maupun dalam tugas pelayanan dalam persekutuan gereja. Perayaan Hari Persatuan Wanita kaum ibu Gemim saat ini merupakan perayaan yang sangat berbeda
dengan perayaan-perayaan Hapsah sebelumnya. Dan dapat dikatakan bahwa perayaan saat ini terasa sangat istimewa dan berkesan. Mengapa demikian? Karena saat ini kita merayakan Hari Persatuan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita sebagai warga gereja dan warga negara untuk mematuhi maklumat pemerintah. Situasi saat ini memberi banyak waktu bagi kita umat Tuhan untuk bersama keluarga, termasuk dalam kehidupan persekutuan yang biasanya ataupun banyak kali kita tidak bersama secara keluarga. Maka di saat ini kita senantiasa beribadah bersama dengan keluarga. Perayaan Hari Persatuan di tengah pandemi COVID-19 memberi kesempatan bagi umat Tuhan untuk merefleksikan kembali kehidupan kita. Sejauh mana pola kehidupan kita yang sementara dijalani. Kita diajak untuk melihat lebih jauh apa sebenarnya yang telah umat Tuhan lakukan. Perlu kita amini bersama bahwa pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu kebetulan terjadi, tetapi ini dapat dikatakan sebagai bentuk teguran bagi kita dalam menjalani kehidupan saat ini. Perilaku umat manusia seperti pengerusakan lingkungan telah banyak merubah iklim dan ekosistem lingkungan. Dan hal ini tanpa kita sadari mempercepat atau mempermudah terjadinya masalah pencemaran yang berakibat juga pada masalah kesehatan. Perayaan Hari Persatuan ini juga hendak mengingatkan kepada kita sebagai ibu-ibu Tuhan untuk tetap melaksanakan peribadatan wanita kaum ibu dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, atau dengan kata lain, marilah kita beribadah dengan menggunakan sarana komunikasi yang sudah ada saat ini, apakah lewat live via Facebook atau aplikasi Zoom Meeting. Jangan dengan ada situasi saat ini melemahkan iman kita sehingga tidak membangun persekutuan peribadatan bersama. Dan tentunya bagi jemaat-jemaat yang sudah melaksanakan peribadatan secara online, diucapkan terima kasih. Dan yang belum, marilah kita gunakan media sosial sebagai jembatan bagi kita beribadah bersama. Untuk perayaan Hari Persatuan Wanita kaum ibu saat ini dilaksanakan melalui live streaming dari rumah gereja. Kiranya tidak mengurangi hikmatnya kita beribadah. Namun lebih daripada itu, dalam ibadah perayaan Hari Persatuan Wanita kaum ibu saat ini, kita dapat bersama-sama dengan suami, anak-anak, orang tua, dan atau seisi rumah kita untuk beribadah. Dengan tentunya senantiasa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Akhirnya, marilah kita sebagai ibu-ibu Tuhan menjadi pelopor dalam membangun persekutuan keluarga kita dan tetap semangat melayani di tengah situasi apapun juga. Disertai ucapan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Komisi Pelayanan Wanita kaum ibu Sinode Geming mengucapkan selamat merayakan Hari Persatuan Wanita kaum ibu Geming. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati, Viva Geming, Iyaya Kusatu. Komisi Pelayanan Wanita kaum ibu Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, Ketua Penatua Dr.
kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Nafiri WD21 Bapak Pendeta Daniel Denny Rumono MPH yang ke-53 tahun. Doakan yang terbaik, yang terindah dan termulia berlaku bagi keluarga Bapak Pendeta bersama dengan keluarga pendeta. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan pengentaran Roh Kudus ketiganya yang esa, yang telah berkenan atas gereja Masihi Injili di Minasa melalui pelayanan kategorial wanita kaum ibu Sinode Gemim yang boleh melaksanakan ibadah perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim di tahun 2020 ini. Kami bersyukur karena Engkau telah berkenan atasnya, meski dalam situasi terbatas oleh pandemi COVID-19 ini. Engkau telah menyatakan bentuk-bentuk perubahan yang besar dalam peradaban manusia oleh karena penyebaran COVID-19 ini, termasuk di dalamnya dalam sosial keagamaan, dalam melaksanakan panggilan iman untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau berkenan melalui gerejamu ini dengan adanya pengembangan fasilitas pelayanan di bidang data dan informatika. Maka melalui multimedia Gemim, ibadah Habsa WKI Gemim ini dapat disiarkan secara live streaming. Dan kami yakin ada begitu banyak wanita kaum ibu dan jemaat, bahkan orang lain yang terberkati oleh ibadah ini. Terima kasih atas semuanya, sambil berharap penyertaan Tuhan bagi gerejamu, bagi gereja Masihi Injili di Minasa, bagi pelayanan wanita kaum ibu Sinode Gemim yang melayankan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani, mulai dari aras jemaat wilayah dan sampai di sinode. Terus dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Semangat motivasi untuk melayani tidak harus berubah oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami merasakan bahwa hubungan dengan Tuhan semakin kuat secara pribadi dan keluarga di rumah-rumah masing-masing dalam beribadah. Tapi juga tentu pelaksanaan live streaming dan ibadah dengan pengeras suara, toa, dan lain sebagainya melalui rumah-rumah gereja seperti saat ini. Terima kasih untuk kesempatan menguatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu kami juga bermohon agar kiranya Tuhan mendengar kami, mengasihani kami yang berkerinduan untuk hidup normal, untuk beribadah normal di rumah-rumah gereja. Dengan Engkau melalukan pandemi COVID-19 ini bersama, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, bila kami dilalukan dari beban berat oleh pandemi COVID-19 ini,
Berilah hikmat bagi gerejamu, bagi gereja Masih Injili di Minahasa, melalui badan pekerja majelis sinode, tetapi juga dalam aras pelayanan dan unit-unit pelayanan yang lain, termasuk wanita kaum ibu sinode Gemim. Tuhan memberkati komisi tingkat sinode, mulai dari ibu ketua, wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara, dan para anggota. Demikian juga komisi pelayanan wanita ke ibu, kaum ibu di tingkat wilayah dan di jemaat, sampai UPK Kolom. Anugerahilah hambamu, Penatua Dr. Anda Ibu Adriana Dodo Kame Messi, dalam tugas-tugas tanggung jawabnya untuk melayankan pelayanan wanita kaum ibu dan kegiatan-kegiatan tugas tanggung jawab lainnya yang Kau berikan baginya. Tuhan yang akan memampukan semua perangkat pelayanan wanita kaum ibu ini bergembira hati untuk terus melaksanakan tugas panggilan, memberkati gereja secara keseluruhan, jemaat-jemaat Gemim yang ada di tanah Minahasa, di beberapa daerah di Indonesia ini, tapi juga mereka yang ada di luar negeri, mulai dari anak-anak bayi sampai mereka yang lanjut usia. Hamba-hamba Tuhan, para syamas, penatua, guru agama, pendeta, tapi juga yang melaksanakan tugas administrasi, para pegawai, tapi juga yang menopang pelayanan melalui Bapak Ibu Kostor. Tuhan memberkati mereka semua ini, dari segala pergumulan pribadi, keluarga, tetapi juga pergumulan-pergumulan berkenaan dengan dampak COVID-19 ini. Oleh keresahan, oleh kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan, tetapi juga oleh karena kekurangan makanan dan minuman. Oleh karena itu kuatkanlah kami, iman kami dikuatkan, tapi juga harus bertindak melaksanakan pembaruan-pembaruan. Engkau yang akan senantiasa menggerakkan semua jemaat melaksanakan tugas diakoni untuk dinikmati dalam rangka keseimbangan pelayanan bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini melalui bantuan-bantuan diakoni di aras jemaat, di wilayah, dan di sinode. Kami berdoa juga secara khusus untuk tim kerja posko COVID-19 Gemim tingkat sinode. Mereka mengumpul dan menyalurkan bantuan-bantuan kepada banyak orang. Oleh karena itu Engkau menggerakkan kami untuk boleh menyalurkan bantuan-bantuan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati kebersamaan ini dengan kuat berdoa agar Engkau menyertai pemerintah, bangsa dan negara kami, Pak Presiden, tetapi juga kepala-kepala daerah, termasuk ada di Sulawesi Utara ini, Pak Gubernur, Pak Oli Dodo Kambe, SE bersama Wakil Gubernur, Pak Penatua Stephen Kando. Memberkati pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah pelayanan Gemim ini, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di beberapa daerah, bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati pemerintah ini, terutama
dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Memberkati semua perangkat pelayanan yang telah mengambil bagian dalam kegiatan ibadah Hapsa Wanita kaum Ibu Gemim, baik multimedia Gemim, tetapi juga tentu multimedia Jemaat Maranatha Paslaten di sini, dan juga semua pihak di aras wilayah dan jemaat. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan yang mengatasi segala kuasa di bumi dan di sorga, tetapi juga mengatasi kuasa pandemi COVID-19 ini. Kepadamu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan pentaran Roh Kudus kami menyampaikan doa syukur dan permohonan kami sambil menyampaikan doa bersama yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita bersama menyanyi Istri yang Teramat Baik. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah, disilakan duduk. Atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Minasa, mengucapkan selamat merayakan Hari Persatuan Wanita kaum Ibu Gemim. Tuhan memberkati kita. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan Pak Pendeta yang diberkati Tuhan, bersyukur sekali ketika orang kembali mulai berada di gedung gereja ini. Ini kerinduan yang luar biasa. Kalau buat majelis mungkin ada jadwal untuk orang boleh beribadah, tetapi kalau orang jemaat, waktu-waktu seperti ini yang sangat kami rindukan. Dan bukan suatu kebetulan juga dalam perayaan ibadah Hari Persatuan Wanita kaum Ibu Sinode Gemim, di hari juga Tuhan menganugerahkan berkat yang luar biasa bagi keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta Daniel Deni Rumondor. Hari ini 53 tahun penyertaan Tuhan boleh dinyatakan Tuhan bagi keluarga. Jadi bukan kebetulan Pak Pendeta, ini luar biasa waktu yang Tuhan siapkan buat Pak Pendeta boleh merayakan ulang tahun bersama Komisi Wanita kaum Ibu Jemaat Gemim Nafiri bersama pengurus Sayon yang hadir saat ini. Karena itu kami mengundang Bapak Pendeta, sedikit perayaan dari kami wanita kaum ibu sebagai tanda terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Badan Pekerja untuk Komisi Wanita kaum ibu. Mari sama-sama kita angkat pujian selamat ulang tahun. Ya, dari ibu, walaupun orang ada di tempat duduk, orang berdiri jauh, pasti kita menyanyi, tetap menjaga protokol kesehatan. Pak Pendeta boleh disini. Bukan sesuatu yang umur yang muda lagi, tapi kalau melihat dari usia so tua, tapi dari penampakan wajah masih awet muda karena tetap setia melayani Tuhan. Luar biasa. Dan sebelum Pak Pendeta Rotio Pelin, adakah sepatah dua kata dari Pak Pendeta? Kita akan dengarkan terlebih dahulu tayangan kata dari orang muda Bapak Ketua. Jangan lama Ketua, soalnya ini kan semua puja. Ya,
Baik, meskipun di suasana pandemi COVID-19 atau virus corona, dengan adanya social distancing dan physical distancing, tetapi tidak mengurangi sukacita yang mana Tuhan menambahkan usia bagi saya boleh membilang 53 tahun. Dan menurut saya inilah hal yang sangat spesial bagi saya, sangat spesial bagi kami keluarga. Sebenarnya sejak Januari dan Februari lalu sempat berpikir membuat acara, ya, tetapi siapa sangka menjadi seperti ini. Namun inilah situasi dan kondisi yang perlu kita maklumi bersama. Tetapi ini momentum yang sangat spesial, dan karena itu saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada wanita kaum ibu jemaat Gemim Nafiri yang sungguh sangat sukacita dan semangat melayani Tuhan melalui melayani gereja Maha Tuhan, sehingga terjadi multiplikasi, terjadi perubahan, pembaharuan terus-menerus, dan pertumbuhan iman yang semakin teguh bagi wanita kaum ibu, tetapi juga bagi jamaat Gemim Nafiri. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan pasti senantiasa memberkati pelayanan daripada Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Nafiri dan wilayah Bitung 1. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita akan diberi, dan mari kita akan ujian biobelinya. Ya, karena ada social distancing, jadi cukup beda. Ya, silakan dari 53, tolong menghitung dari 53. Biobelinya, biobelinya, biobelinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Jangan lupa Pak Pendeta, bisa jalan, boleh dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta tuh pegang tadi, yang kedua yang mau pegang, nanti Pak Pendeta yang mau tiup. Oke, 5, 3, 2, 1, tiup lilinnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Mari sebelum kita akan berdoa dulu Pak Ketua, nanti mau presiden Ibu Ketua berdoa, saya akan berdoa. Karena tadi teman belum membawa dalam doa, dan saat ini dengan doa Ibu Rahel akan menuntun dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu ya Bapa surga, karena sungguh kebaikan Tuhan sungguh luar biasa berlaku bagi kehidupan kami, terlebih khusus pelayanan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Nafiri wilayah Bitung 1. Saat ini juga ada sukacita di tengah jemaat kami, yakni Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Nafiri yang terkasih Bapak Pendeta Daniel Dewi Mundur MPH. Kau perkenankan untuk bertambah usia menjadi 53 tahun. Kami yakin dan percaya semua ini bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena Engkau sangat mengasihi Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Kau memberikan kesempatan baginya untuk menikmati kehidupan dan berkat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta, kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan,
kemampuan, sukacita, semua berkat yang terindah, yang terbaik dan termulia, kiranya berlaku dalam keluarga Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, terlebih dalam kehidupan pribadinya, terlebih juga dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan. Kiranya melalui tanggung jawab yang dijalaninya, semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang mengenal Kristus, dan semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan sosok ketua badan pekerja yang begitu mensupport semua kegiatan dalam jemaat. Dalam kategori Bipra, terlebih khusus kami, Komisi Pelayanan Wanita kaum ibu, diberkatilah senantiasa, masuk keluarnya, kemanapun dia pergi dan berada, kiranya membawa shalom dan damai sukacita bagi banyak orang. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan Bapak Pendeta, bahkan bersama keluarga, ke dalam tangan Tuhan yang berkasih. Haleluya. Amin. Demikian diserahkan dulu untuk kita semua, dan selanjutnya kita akan menyerahkan ada diakonia dari kita untuk kita. Jadi ada diakonia untuk orang semua dari komisi dan pengurus rayon, juga secara pribadi Ibu Penatua menyediakan untuk para pendeta. Jadi ada khusus dari Penatua untuk para pendeta, dan ada juga dari kita untuk kita. Dan mewakili pendeta yang hadir, ketua jemaat, mungkin agak berat. Oh, ada dua wanita perkasa. Ya, ibu-ibu yang luar biasa dua orang ini. Akan menyerahkan kepada Bapak Pendeta Dede dari Limonggo. Ini dari keluarga Ilahan Tersul untuk keluarga hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Satu, dua, tiga. Sekali sabar. Satu, dua, tiga. Ya, dengan catatan beras harus dibawa sendiri Pak Pendeta. Demikian, terima kasih. Dan selanjutnya kami membagikan dana kita untuk kita. Dari komisi dan pengurus rayon dibagikan kepada kita semua juga. Jangan melihat dari beratnya ini, tapi dari keikhlasan untuk semua. Ya, mari dengan tetap menjaga jarak kita boleh menerima Satu, dari kita untuk kita. dua, tiga. Oke. Ya, mari secara bergilir. Pakai sini. Satu, dua, sabar. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, selanjutnya sebelum kita meninggalkan tempat ini, pasti orang penasaran dengan orang hasil rekaman. Nah, sekarang orang lihat dulu bagaimana hasil rekaman yang telah dibuat. Terima kasih buat orang komisi dan pengurus rayon yang memberikan waktu untuk pengambilan gambar dan rekaman. Pasti orang kalau melihat ini lebih semangat lagi. Terima kasih. Silakan.
berkaitan juga hari kenaikan Yesus Kristus, kita semua warga ibu kita harus memperkokoh iman kita kepada Tuhan, dan kita harus selalu tekun di dalam doa untuk memohon kepada Tuhan agar bimbingan Tuhan dan kehidupan sebagai ibu-ibu Tuhan, sebagai yang doa dalam keluarga, sebagai teladan dalam keluarga. Tentunya kita harus selalu setia dan taat kepada Tuhan, apalagi kita ini akan melakukan ibadah persatuan wanita kaum ibu sesinode Gemir. Kita tidak rayakan sebagaimana apa yang biasanya kita lakukan, tapi kita lakukan ini di gereja kita masing-masing, karena kita sekarang ini sedang menghadapi satu pergumulan yang sudah dikatakan dapat menguji iman dan percaya kita kepada Yesus dengan adanya COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia, dan lebih khusus kita yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan saya selaku Ketua Wanita Kaum Ibu Sinode Gemir menghimbau kepada seluruh wanita kaum ibu sinode agar kita selalu bersiap siaga menghadapi COVID-19 ini dengan mentaati seluruh peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sekali lagi, saya menghimbau supaya ibu-ibu selalu bertekun di dalam doa agar supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami, komisi dan pengurus rayon wanita pemimpin Jemaat Gemir Nafiri wilayah Gemir 1 bersama Nafiri Female Choir mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama. Semoga menghibur dan Tuhan memberkati. Salam sehat.
bersyukur Hari Persatuan Wanita